Happy Halloween. Please don't fucking kill me. Oh my god. I can't move. I can't pause the game. Halloween adalah malam spesial di mana orang-orang membagikan permen kepada anak-anak yang berkostum horor. Mereka berjalan dari satu rumah ke rumah lainnya sambil berteriak, "Trick or treat!" Yang artinya, "Kasih kami permen atau kami jahili rumahmu." Karena itu setiap rumah wajib menyiapkan permen agar tidak dijahili anak-anak nakal yang berkostum Halloween. Malam itu seorang anak, sebut saja Bonnie, bocil pemberani, ditinggalkan sendirian di rumahnya saat malam Halloween. Kedua orang tuanya harus pergi ke rumah nenek untuk menjaga neneknya yang sedang sakit. Ibunya berpesan untuk menyiapkan permen Halloween dan berkata, "Kalau kamu dengar suara berisik dari basement, itu hanyalah suara pompa air yang rusak. Pukul saja sedikit biar berhenti berbunyi." Lalu selanjutnya Bonnie mengambil permen dari kamarnya, membukanya lalu menaruhnya di dalam mangkuk besar dekat pintu masuk supaya mudah diberikan saat anak-anak datang. Bonnie menghidupkan TV sambil menunggu anak-anak yang datang ke rumahnya. Tak lama kemudian suara ketukan mulai terdengar. Anak-anak berdatangan dengan berbagai macam kostum seram, dari vampir hingga ada yang mengenakan kepala labu. What is that? Is that a trick or treater? Somebody walking up? Oh shit. Stop. Hey, trick or treat. See, that's what I'm talking about. See? I'll go grab your candy. Thanks. Oh, yeah, you getting. I am the skeleton from your nightmares. Ah! Ah! You about 35 years old. You trying to get some candy? You got me messed up. You about 35 years old, bruh. Nope, don't like that. Don't like that one bit. You saw the way he was coming up? Yeah, that was weird. Happy Halloween. Oh, God. Oh, Lord. Bro, where your parents at? You about 5 years old. I like how his name is Kid. Buddy, this dude is like 250, 6'1". Bro, you are too old to be doing this. Your heart ain't even in it. Mereka meminta permen dan Bonnie membagikannya satu persatu. Semuanya baik-baik saja hingga anak ini datang membawa suatu kabar. What's up, little buddy? Hey, happy Halloween, kid. Wait. There's candy here too? Yeah. Of course. This place is a jackpot. "Rumah ini jackpot. Aku baru dapat coklat batangan besar dari belakang rumahmu." Anak itu mengira orang yang memberikannya coklat adalah kakek atau ayah Bonnie. Sehingga Bonnie langsung merasa aneh. Ia pun pergi ke halaman belakang untuk mengeceknya. Oh! Old man, who the fuck are you? Hey, you better get off my property doing this. Hey, what are you doing? This is my house. Right, well, no harm done. Saat ia pergi ke halaman belakang, ia melihat seorang pria tua tak dikenal sedang membagikan coklat di pekarangannya. Bonnie kaget dan langsung mengusirnya. Pria tua itu pergi begitu saja tanpa banyak berbicara. Dalam keadaan panik, Bonnie menelpon orang tuanya dan menceritakan semuanya.
Namun orang tuanya tidak terlalu khawatir dan menganggap itu hanya ketakutan berlebihan saja. Malam Halloween telah berakhir. Tak ada lagi anak-anak yang datang meminta permen. Bonnie teringat pesan orang tuanya untuk membersihkan bungkus-bungkus permen di pekarangannya. Ia pun mengumpulkannya satu persatu lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelahnya Bonnie teringat kalau ada sisa pizza di dalam kulkas. Ia pun menghangatkannya untuk dijadikan santapan malam. Duduk di ruang tengah dan bersantai sambil makan pizza dan menonton TV. Setelah perutnya kenyang, Bonnie naik ke lantai atas, masuk ke kamarnya dan bersiap tidur. Bonnie pun akhirnya terlelap hingga pukul jam 12 malam. Bonnie tiba-tiba terbangun. No, not one of these. No. No, I can't do these. I can't. What? Oh. That must be the water pump in the basement. I remember Mom mentioning that it acts up. I better go check it out. Dude, it's not hurting nothing. Just leave it on, let it make noise. Ia mendengar suara dari lantai bawah. Tadi kan kata emak, pompa air di basement rusak. Harus dipukul biar berhenti. Mau tak mau, ia pun turun ke bawah untuk mengeceknya. Lampu-lampu rumah sudah dimatikan semuanya. Suasana gelap dan sunyi membuat hawa malam terasa semakin horor. Bro, it's not even making noise no more. Just go back to bed, dude. Oh my goodness, please. Oh, nah. Bonnie menuruni tangga perlahan dan pergi ke basement. Ia memukul pompa air itu beberapa kali hingga suara bisinya berhenti. Setelah masalah itu beres, ia pun naik ke atas untuk tidur lagi. Saat Bonnie hendak naik ke kasur, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu rumahnya. Siapa sih malam-malam? Who is that? Give it back. I know you took it. What are you talking about, kid? You took my candy. You snatched it and ran inside your house. Di depan pintu berdiri seorang anak kecil dengan wajah yang murung. Anak itu menuduh Bonnie telah mencuri permen miliknya dan kabur masuk ke rumah ini. Bonnie setengah kebingungan. Ia berkata baru saja bangun dari tidur, jelas tak tahu apa-apa. Dan tak ada bukti apapun, jadi ia langsung mengusir anak itu. Anak itu pun pergi. Namun di sini ada yang aneh. Bonnie sama sekali tidak curiga dengan apapun. Ia tidak menyadari bahwa mungkin ada seseorang yang benar-benar masuk ke rumahnya malam itu. Ia kembali naik ke kamarnya dan tidur lagi. Jam 1:30 pagi. Tenggorokan Bonnie terasa sangat kering. Ia pun terbangun dari tidurnya. Panas begini enaknya minum air dingin di dalam kulkas, pikirnya. Bonnie turun ke ruang bawah, membuka kulkas dan mengambil sebotol air. Ia meminumnya perlahan. Rasa segar membuat rasa hausnya hilang. Setelah itu ia kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Saat akan terlelap, pintu kamar Bonnie tiba-tiba terbuka sendiri. Oh. That's the old man from the yard. Dude, do something. Bro, do something! Please don't fucking kill me. Oh my god. I can't move. I can't pause the game. Ternyata itu adalah Pak pria tua yang membagikan coklat di pekarangannya malam Halloween itu. Orang itu mondar-mandir di kamar sebelum akhirnya keluar. Bonnie harus berpikir cepat karena orang itu masih berkeliaran di dalam rumahnya. Ada dua pilihan yang bisa diambil oleh player, kabur atau bersembunyi.
memilih kabur, Bonnie langsung lari keluar dari kamarnya, turun dari tangga dan menuju pintu depan. Oh my god! Oh shit! Oh fuck! I knew he was coming and Sayangnya orang itu nungguin di pintu depan dan Bonnie pun diserang. Bad ending. Memilih untuk bersembunyi. Bonnie bersembunyi di bawah kasurnya. Orang itu kembali masuk ke kamar sambil berteriak, "Di mana kamu nak? Aku membawakan permen coklat untukmu nih." Karena tak ada jawaban, Pak Tua pun keluar dari kamar. Nah, disinilah saatnya Bonnie memiliki kesempatan untuk kabur. Ia langsung lari menuju pintu depan saat Pak Tua itu lengah. Are we good? He couldn't sleep, so he was sitting by his window just watching the neighborhood. W neighbor! Polisi ternyata sudah di depan pintu siaga. Ternyata tetangganya menelponkan untuk bantuan saat melihat seorang yang asing masuk ke rumah Bonnie. Pak Tua itu adalah pasien yang kabur dari fasilitas kesehatan. Bisa dibilang sakit jiwa. Bonnie selamat dari malam Halloween yang mematikan itu. Terima kasih sudah mampir di Sekai Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Tekan tombol loncengnya dan saksikan video-video selanjutnya. Thank you.